Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan modul 2 yaitu pengetahuan pengukuran dan mesin Prais. Adapun anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri Simon Besaitama Purba NPM 043, lalu ada Raden Sarhan NPM 046, Penges 3 Werala NPM 050 dan Dika Yunitat NPM 056, Fadila Kurniasari NPM 057 dan Alika Kurnia Agustin NPM 06. Lalu ada latar belakang. Pada praktikum ini akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari mesin Prais, jenis-jenis pisau Prais, dan cara pengoperasian mesin Prais dengan baik dan benar. Dengan demikian, melalui praktikum ini, praktikan dapat diharapkan memiliki wawasan yang lebih luas dan mengenai ukuran dan mesin Prais. Lalu ada rumusan masalah, bagaimana cara pengukuran dan penggunaan mesin Prais. Lalu ada tujuan praktikum. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui manfaat dari mesin Prais. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui bagian-bagian dari mesin Prais serta fungsi masing-masing bagiannya. Yang ketiga, praktikan dapat memahami tata cara pengoperasian mesin Prais dengan baik dan benar. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pengukuran adalah kunci kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Besaran dan satuan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dinyatakan dengan angka, dan pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Next. Berikut adalah tabel satuan SI. Next. Alat ukur, yaitu yang pertama jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang yang terdiri atas rang tetap yang memiliki skala utama dan rang geser yang memiliki skala nonius. Kemudian ada micrometer screw, adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang yang terdiri atas poros tetap yang berperan sebagai skala utama dan poros putar yang berperan sebagai skala nonius. Ada mesin Prais, ya, merupakan salah satu mesin perkakas konvensional yang mampu digunakan untuk meratakan. Lalu ada klasifikasi proses Prais terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Prais periferal, Prais muka, dan Prais jari. Lalu yang kedua ada metode mesin Prais dibagi menjadi 2, yaitu Prais naik dan juga Prais turun. Untuk bagian utama mesin Prais terbagi menjadi beberapa, yaitu motor utama, eretan, step motor, milling head, pemegang alat potong, dan ragum. Lalu jenis-jenis mesin Prais terbagi menjadi 3, yaitu mesin Prais horizontal, mesin Prais tegak atau vertikal, dan yang terakhir mesin Prais universal. Selanjutnya ada flowchart, yaitu pertama melakukan studi literatur dan studi praktikum, lalu merumuskan masalah, kemudian membuat tujuan praktikum dan manfaat praktikum. Selanjutnya ada pun alat yang digunakan yaitu jangka sorong manual, jangka sorong dial, micrometer screw, dan mesin Prais. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu besi spesimen dan kayu. Kemudian ada SOP pada pengukuran, yaitu yang pertama menyiapkan alat ukur dan teknik, kemudian menyiapkan benda kerja yang akan dilakukan proses pengukuran, dan terus perhitungan hasil pengukuran benda kerja. Sedangkan pada mesin Prais itu yang pertama memakai alat pelindung lengkap, kemudian menyiapkan benda kerja dan alat, memasang mata Prais, menghidupkan mesin Prais, lalu membuat lubang dan alur, kemudian melakukan inspeksi hasil pelubangan dan alur. Selanjutnya ada pun peralatan ketiga, yaitu kacamata, masker, penutup kepala, dan baju kerja. Apabila praktikan telah memahami langkah sebelumnya, maka langkah berikutnya melakukan pengaplikasian peralatan dan mesin. Kemudian melakukan pengumpulan data, lalu pengumpulan data, kemudian membuat flowsheet dan analisis, lalu menarik kesimpulan. Pengumpulan data. Yang pertama ada jangka sorong manual dengan dimensi P1 dan P2 dan micrometer screw dengan dimensi D. Pengolahan data. Yang pertama pada jangka sorong manual P1 menghasilkan nilai rata-rata sebesar 72,554, mediannya 72,89, range-nya 1,26. Modus atau nilai yang sering muncul yaitu 72,89 dan standar deviasi yaitu 0,58. Yang kedua pada jangka sorong manual P2 dengan nilai rata-rata 17,858, mediannya 17,85 dan range-nya 0,14.
Modus atau nilai yang sering muncul yaitu 17,85 dan standar deviasinya yaitu 0,05. Yang ketiga, pada mikrometer sekrup. Hasilkan nilai rata-rata sebesar 13,774, mediannya 13,77, range-nya 0,34. Modus atau nilai sering muncul yaitu 13,66 dan standar deviasi yaitu 0,139. Selanjutnya ada data satu sesi. Yang pertama peta X. Rata-ratanya 71,716, range-nya 3,59. Untuk standar deviasinya 0,989, uji kecukupan data nilainya 0,321. Karena nilainya kurang dari N, maka data dianggap sudah cukup. Untuk uji keseragaman data, UCL 73,694, CL 71,716, dan LCL 69,738. Berikut adalah gambar dari peta X. Dari grafik di samping, data pengamatan masuk ke dalam range antara UCL dan LCL, maka data tersebut seragam. Selanjutnya ada data satu sesi, yaitu peta R, didapatkan mean sebesar 1,237, range sebesar 0,47. Lalu untuk standar deviasi sebesar 0,159, dan uji kecukupan data sebesar 28829,945. Karena N absen lebih besar daripada N, maka data dianggap belum cukup. Untuk keseragaman data, UCL sebesar 1,555, CL sebesar 0,159, LCL sebesar 0,919. Next. Lalu gambar peta R dari grafik di samping, data pengamatan masuk ke dalam range antara UCL dan LCL, maka data tersebut seragam. Selanjutnya ada flowsheet dari prosedur praktikum dapat terlihat pada alur-alur berikut ini. Lalu ada misal pembahasan, pada jangka sorong untuk dimensi P1, nilai mean sebesar 72,554, untuk mediannya didapatkan 72,89, untuk range diperoleh 1,26, untuk modusnya diperoleh 72,89, dan standar deviasi diperoleh sebesar 0,58. Untuk dimensi P2, mean sebesar 17,858, untuk mediannya sebesar 17,85, untuk range sebesar 0,14, untuk modus pada P2 sebesar 17,85, untuk standar deviasinya 0,05. Pada mikrometer sekrup pada dimensi D, nilai mean sebesar 13,774, untuk mediannya sebesar 13,77, untuk range sebesar 0,34. Untuk modusnya sebesar 13,66 dan standar deviasi sebesar 0,139. Pada peta X, mean sebesar 71,716, range sebesar 3,59, standar deviasi sebesar 0,1989. Berdasarkan data hasil uji kecukupan data, N aksen kurang dari N, sehingga data dianggap cukup sebesar 0,321 dan data masuk dalam range UCL dan LCL, maka data tersebut seragam. Pada peta R, mean sebesar 1,237, range sebesar 0,47, standar deviasi sebesar 0,159. Berdasarkan dari hasil uji kecukupan data, N aksen lebih besar daripada N, maka data dianggap belum cukup, yang sebesar 28829,995. Dan data masuk dalam range antara UCL dan LCL pada grafik, maka data tersebut seragam. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan, 1. Mesin fresh dalam dunia industri manufaktur bermanfaat untuk membuat alur, membuat benda kerja bertingkat, dan menghaluskan benda kerja. 2. Mesin fresh terdiri dari beberapa bagian, yaitu spindle, motor drive, transmisi, keni, dan kontrol pengatur. 3. Pengoperasian mesin fresh dimulai dengan mengukur benda kerja dan menghaluskan dengan sikat, lalu mengukur putaran spindle dan menempatkan benda kerja yang akan di-fresh. Dilanjutkan dengan mencari permukaan dan kemudian melakukan pemakanan untuk masing-masing sisi. Kemudian ada saran untuk sekian dari kelompok 6. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.